Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Internet Protocol. Kita tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Internet Protocol. Internet Protocol adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web atau WWW. Oleh karena itu, alamat Internet Protocol merupakan bagian dari sistematis yang diletakkan pada jaringan yang saling berhubungan, yang mengatur komunikasi online dengan mengidentifikasi kedua perangkat dalam memprakarsai berbagai tujuan internet, sehingga membuat kemungkinan komunikasi dua arah. Sebuah IP address atau alamat Internet Protocol terdiri dari 4 angka, masing-masing berisi 1-3 digit, dengan satu titik di mana titik tersebut yang memisahkan setiap nomor atau serangkaian angka. Masing-masing dari 4 nomor dapat berkisaran dari 0 sampai 255. Macam-macam protokol. Protokol itu ada banyak jenisnya, antaranya adalah seperti berikut. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan sebuah grup protokol yang ada pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menukar data antar komputer. Protokol tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini adalah protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan beberapa komputer yang memiliki perbedaan mesin operation system guna berhubungan satu sama lain. Yang berikutnya ada Domain Name System atau DNS, merupakan sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk mencari nama komputer di jaringan yang memakai TCP atau IP. Biasanya dipakai di aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser, Google, Mozilla Firefox, atau email atau lain sebagainya. Kelebihan dari DNS ini yaitu mudah, konsisten, dan simple karena hostname tidak berubah-ubah dan cukup satu domain dalam pencarian. Berikutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yakni suatu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hypermedia. Penggunanya fokus pada sumber daya yang terhubung pada tautan. Protokol ini dipakai pada WWW atau World Wide Web. Tugasnya adalah menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim ke server klien serta merespon balik. Berikutnya ada HTTPS. Protokol ini mirip dengan protokol HTTP, akan tetapi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP. Sesuai dengan namanya, HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol komunikasi ini melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna antar komputer dan situs, sehingga ada baiknya kita mengadopsi HTTPS untuk melindungi koneksi pengguna ke situs. Berikutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Istilah tersebut ada dalam lapisan aplikasi dan merupakan standar penyaluran file komputer antar mesin dalam sebuah internet work. FTP hanya memakai username dan password yang dikirim dalam bentuk yang tidak mudah dibaca. Pengguna yang terdaftar dapat mengakses dan mengunduh berkas-berkas yang diinginkan, sedangkan bagi pengguna yang belum terdaftar dapat mengakses melalui email. Berikutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, merupakan sebuah protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal, unreliable communication, dan tidak menggunakan koneksi antar host di jaringan yang memakai TCP atau IP. UDP berfungsi untuk mengirim pesan pada suatu protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu dalam sebuah host pada jaringan yang lain. Dan masih banyak lagi jenis-jenis atau macam-macam protokol. Berikutnya, pengalamatan IP. Alamat IP merupakan representasi dari 32 bit
bilangan ansih non-biner ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik. Contohnya seperti berikut: 10.252.102.23 merupakan contoh valid dari IP. Pengalamatan IP dapat dilihat dari RFC 1166/internet number. Untuk mengidentifikasi suatu host pada internet, maka tiap host diberi IP address atau internet address. Apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi-host, di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface. Nomor network diatur oleh suatu badan, yaitu Regional Internet Registries atau RIR, yaitu ada 3. Yang pertama, American Registry for Internet Number atau ARIN, bertanggung jawab untuk daerah Amerika Utara, Amerika Selatan, Karibia, dan bagian Sahara dari Afrika. Yang kedua ada Research IP Europeans atau RIPE, bertanggung jawab untuk daerah Eropa, Timur Tengah, dan bagian Afrika. Yang terakhir ada Asia Pacific Network Internet Center atau APNIC, bertanggung jawab untuk daerah Asia Pasifik. Pengguna IP address adalah unique, artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Berikutnya datagram IP. Paket-paket data dalam protokol IP dikirimkan dalam wujud datagram. Sebuah datagram IP terdiri dari header IP dan muatan IP atau payload. Contohnya adalah sebagai berikut. Ukuran header IP bervariasi, yakni berukuran 20 sampai 60 byte. Dalam penambahan 4 byte, header IP menyediakan dukungan untuk memetakan jaringan atau routing, identifikasi muatan IP, ukuran header IP, dan datagram IP, dukungan fragmentasi, dan juga IP option. Kedua, mutan IP. Ukuran mutan IP juga bervariasi, yang berkisaran dari 8 bit sampai 65515 byte. Contohnya adalah di gambar berikut. Pembagian kelas alamat IP. Bit pertama dari alamat IP memberikan spesifikasi terhadap sisa alamat dari IP atau Internet Protokol. Selain itu, juga dapat memisahkan suatu alamat Internet Protokol dari jaringan network, alamat network, atau network address. Biasa juga disebut dengan net ID, sedangkan untuk alamat host atau host address biasanya disebut juga sebagai host ID, di mana kelas A menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 27 sampai 2 atau 126 jaringan dengan 224/2 dalam kurung 167772214 host atau lebih dari 2 juta alamat. Kelas B menggunakan 14 bit network alamat network dan 16 bit untuk alamat hostnya. Dengan ini memungkinkan adanya 214 sampai 2 dalam kurung 16382 jaringan dengan 216/2 65534 host atau sekitar 1 juta alamat. Yang ketiga, kelas C menggunakan 21 bit alamat network dan 8 bit untuk alamat hostnya. Dengan ini memungkinkan adanya 221 sampai 221/2 dalam kurung 2097150 jaringan dengan 28/2 host atau sekitar setengah juta alamat. Sedangkan kelas C, alamat ini digunakan untuk multicast, dan kelas D digunakan untuk selanjutnya. Kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak, sedangkan kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254 harus menggunakan kelas B.
Berikutnya IP subnet. Pengembangan internet semakin pesat menyebabkan penggunaan alamat IP atau internet protokol semakin banyak, dan jumlah internet protokol yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringannya yang semakin besar. Untuk itu diperlukan pengecilan jaringan, yaitu dengan cara membuat subnet atau subnetting. Contoh penggunaan subnet adalah seperti berikut. Dengan menggunakan subnet 255.255.255.0, artinya jaringan kita mempunyai 28/254 jumlah host. Dengan menggunakan subnet mask 255.255.255.255.240, artinya pada kolom terakhir pada subnet tersebut, yaitu 240, bila berubah menjadi biner menjadi 111.000. Bit kosong menandakan jumlah host kita, yaitu 24, 1002, dan kurung 14 host. Cara menghitung IP subnet. Yang pertama, menggunakan static subnetting. Suatu jaringan menggunakan kelas A menggunakan IP 10.252.102.23, maka dibaca 0,011111111 untuk alamat 32 bitnya. Lalu ada 10, 252, 10, 102, tambah 23 untuk alamat desimalnya. Artinya 10 sebagai alamat network dan 252, 102, 23 sebagai alamat hostnya. Kemudian administrator menentukan bahwa bit 8 sampai dengan bit ke-24 merupakan alamat subnet. Artinya menggunakan subnet 255.255.255.0 dalam kurung berikut dalam notasi bit. Dengan aturan bit 0 dan 1, maka jaringan tersebut memiliki 2 sampai 2 dalam kurung 65534 subnet, dengan masing-masing subnet memiliki jumlah host maksimum sebanyak 2/8 strip 2 dalam kurung 254. Yang kedua, menggunakan variabel length subnetting. Suatu jaringan menggunakan kelas C dengan IP address 165.214.32.0. Jaringan tersebut ingin membagi jaringannya menjadi 5 subnet dengan rincian sebagai berikut. Subnet 1-nya 50 host, subnet 2-nya 50 host, subnet 3-nya 50 host, subnet 4-nya 30 host, dan subnet 5-nya 30 host. Hal ini tidak bisa dicapai dengan menggunakan static subnetting. Untuk contoh ini, apabila menggunakan subnetting 255.255.255.192, maka hanya akan terdapat 4 subnet dan masing-masing subnet memiliki 64 host. Yang dibutuhkan 5 subnet. Apabila menggunakan subnet 255.255.255.224, 32 host. Padahal yang diinginkan ada beberapa subnet dengan 50 host. Solusinya adalah dengan membagi subnet menjadi 4 subnet dengan menggunakan subnet max 255.255.255.192, dan subnet yang terakhir dibagi lagi dengan menggunakan subnet max 255.255.254, sehingga akan didapat 5 subnet. Dengan subnet pertama sampai ketiga bisa mendapat maksimal 64 host, dan subnet keempat dan 5 memiliki 32 host. Metode pengiriman. Metode pengiriman pada IP address umumnya adalah satu paket pengiriman. Hal ini disebut unicast. Koneksi unicast adalah koneksi yang hubungan one-to-one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Untuk penerima
dengan jumlah lebih dari satu, ada beberapa cara pengiriman, yaitu ada broadcast, multicast, dan anycast. Dapat lihat seperti gambar berikut. Maaf jika kurang jelas. Pertama, broadcast. Pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Mode pengiriman data seperti ini disebut broadcast. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirim ke alamat broadcast, contoh 192.168.0.255. Apabila mengirim data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Yang kedua, multicast. Pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Mode pengiriman data ini disebut multicast. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host yang akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Apabila ada pengirim yang mengirim data ke alamat kelas D ini, akan diteruskan menuju ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini. Dan terakhir ada anycast. Apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, kemudian apabila ada mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Mode pengiriman ini disebut anycast. Contohnya, apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut, akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.